Mbak-mbaknya saya kasih tahu ya. Tahu yo tahu, bakwan yo bakwan, ayu yo ayu, tapi aja murahan. Sekarang kan aneh, ngakunya muslimah, sukanya melumah-melumah sambil bilang ah ah. Pertanyaan saya, kamu itu muslimah apa kimcil syariah? Maka mbak-mbaknya tolong dijaga. Itu loh lagunya Didi Kempot itu loh. Tahu bulat digoreng dadaan harga kecil harganya 500-an. Tahu bulat digoreng dadaan kecil harganya 500-an. Masa punya kamu gede rasanya enak dijual gratisan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para sepuh bini sepuh, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, Bapak Ibu, muda-mudi, kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat, perotol bermunajat. Apa kok grogol? Kok perotol? Grogol bermunajat. Rahimakumullah. Uku nongko keliru merica. Saya datang ke Probolinggo dengan membawa cinta. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka nanti kalau di tengah-tengah pengajian hujan, kencinglah. Insya Allah hangat itu bisa dirasakan. Segala puji bagi Allah malam hari ini di bawah kibaran sang saka merah putih. Ini menunjukkan betapa cintanya Probolinggo terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini banyak orang yang gagal paham, yang salah paham dan pahamnya salah terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga negara kesatuan Republik Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, termasuk oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Buktinya apa? Tahun 1936 Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin memutuskan bentuk negara Indonesia adalah Darussalam. Bentuk negaranya adalah nation state, negara kesatuan. 1982 Muktamar NU di Rembang memutuskan asas organisasi adalah Pancasila. Itu artinya apa? Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang paling kokoh mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau pengen menghancurkan Indonesia caranya gampang. Bagaimana caranya? Dengan cara menghancurkan NU. Bagaimana cara menghancurkan NU? Dengan mengadu domba antara kiai dengan kiai, kiai dengan habaib, habaib dengan habaib. Maka saya minta kepada warga masyarakat Probolinggo jangan terprovokasi. Maka ibu bapak rahimakumullah, begitu saya dapat kiriman gambar dari teman-teman Instagram lokasi pengajian di Probolinggo, di sana ada merah putih di atasnya. Saya sangat bangga dengan warga masyarakat Probolinggo.
Tapi lebih bangga lagi, semangat Bapak Ibu luar biasa. Buktinya apa? Sudah tua di depan pakai jilbab pink. Menjijikkan. Wis tua jilbab pink yo. Saya curiga jangan-jangan sempaknya juga pink ini. Maka ibu bapak rahimakumullah, disinilah pentingnya kita memahami karakteristik kiai, kita memahami karakteristik ulama, supaya kemudian apa? Kita tidak salah di dalam mencari guru, supaya bimbingan-bimbingan mereka mampu menyelamatkan kehidupan kita. Kalau kemudian hari ini hujan deras, bukan salah siapa-siapa, tapi salahnya panitia. Kenapa tidak pasang tenda? Kenapa? Maklum anggarannya pas-pasan ya. Betul? Hanya kalau hujan disyukuri alhamdulillah. Mudah-mudahan dinginnya malam hari ini bisa menjadi tolak balak panasnya api neraka. Amin. Mudah-mudahan hujan malam hari ini membawa berkah. Karena datang ke sini cinta kepada Allah, insya Allah menjadi wasilah cintanya Allah untuk kita. Amin. Karena kita kesini kehujanan karena cinta dengan Rasulullah, insya Allah menjadi wasilah cintanya Rasulullah untuk kita. Saya ingat salah satu hadis yang mengatakan aksarukum sholatan alayya aksarukum azwajan fil jannah. Yang paling banyak membaca sholawat di antara kamu kepadaku, dia yang akan paling banyak istrinya di surga. Wah, makanya kalau pengen istrinya banyak, bersolawatlah. Maka ibu bapak rahimakumullah, saya sampaikan, saya ulangi, di awal tadi saya sampaikan, cara menghancurkan Indonesia itu dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Dengan mengadu domba antara kiai dengan kiai, habaib dengan habaib, kiai dengan habaib. Maka saya paling tidak suka kalau ada jamaah suka membanding-bandingkan kiai. Ini penyakit. Saya suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu. Saya suka dengan habib ini, nggak suka dengan habib itu. Kalau sikap saya jelas, habib-habib yang memusuhi NU sekalipun, habib-habib yang tidak sependapat dengan kita pun, tetap saya hormati. Karena saya punya kaidah al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan daripada taat. Maka bisa jadi secara politik kita berbeda pendapat, tidak sependapat. Tetapi selaku dzurriyyahnya Rasulullah wajib dihormati, walaupun kita tidak harus taat. Karena apa? Hormat harus lebih didahulukan daripada taat. Contoh yang paling gampang begini. Di sini ada Pak Kiai siapa umpamanya? Ini Pak Kiai bukan? Perutnya meyakinkan kalau jadi kiai. Umpamanya kiainya saya ini Kiai Dul Basir. Ini kiai saya umpamanya. Mudah-mudahan Dul Basir panjang umur. Amin. Artinya orang sedunia mati, Dul Basir hidup sendiri ya. Oh, satunya jauh amat loh bro. Sholat, saya sholat dengan Kiai Dul Basir. Ini cara paling gampang menerjemahkan kaidah taklim al-hurmatu khairum minat ta'ah. Beliau ini kiai saya. Begitu sholat subuh, beliau bilang sama saya, Miftah, kamu ngimami sholat. Beliau sehat, beliau kuasa. Saya diperintah sama beliau untuk menjadi imam. Miftah, kamu jadi imam sholat. Saya jawab, mohon maaf kiai, saya tidak bisa. Jenengan mawon, Anda saja. Begitu saya jawab nggak bisa, berarti saya tidak taat. Tetapi kenapa tidak taat saya? Karena hormat saya kepada Kiai Dul Basir. Wow. Kalau saya santrinya Dul Basir, saya diperintah, Miftah kamu ngimami sholat, saya jawab oke. Itu namanya santri yang su'ul adab. Makanya hari ini Ansor Banjar kita melihat sekian Habib berbeda pandangan dan pendapat dengan kita.
Walaupun berbeda, mereka itu tetap kita hormati. Ahli Baitul Mustafa tuhuri, walaupun kita tidak harus taat dengan pendapat-pendapatnya. Contoh Habib yang mengatakan dasar Jokowi banci umpamanya, pakai soft text saja umpamanya. Kehabaibannya wajib kita hormati, tetapi kita tidak boleh taat dengan apa yang diomongkannya. Betul? Ada yang menghina Ma'ruf Amin tua bangka jadi wakil presiden. Kehabaibannya kita hormati, tetapi isi ceramahnya tidak harus kita ikuti. Kadang-kadang kan orang ngawur, memaki-maki Pak Kiai Ma'ruf. Apapun itu, walaupun kita beda pilihan, beliau sudah jadi wakil presiden. Itu lambang negara, betul? Ya sudah, kalau nggak terima nyalonnya besok 2024 nyalon lagi dan siap-siap kalah lagi. Sayangnya soundnya bosok sekali. Nah, suara saya hancur, soundnya nggak ada suaranya. Ambiar. Ambiar. Ke pasar beli pecel pincuk, suaraku ambiar, cok. Ini kenapa? Apa karena faktor kena hujan? Ya, ya saya doakan soundmu jadi sound paling besar, ya, se-RT, ya. Jadi Bapak rahimakumullah, kenapa yang disasar kiai-kiai dan habaib-habaib? Karena jelas pondasi terbesar dari Nahdlatul Ulama itu ya kiai dan habaib. Maka hari ini ada orang mengatakan orang NU itu tidak hormat dengan habaib. Saya ketawakan. Orang belum kenal habaib, NU sudah hormat dengan habaib. Habaib pertama kali datang dari Timur Tengah, dari Yaman, dari Arab Saudi dan lain sebagainya. Siapa yang menghormati mereka pertama kali? Nahdlatul Ulama. Di Arab Saudi habaib gak dihargai. Sementara di Indonesia hari ini sangat dimuliakan. Kenapa? Karena itu ajaran masyayikh Nahdlatul Ulama. Maka kalau ada hari ini orang mengatakan, tolong dong orang NU hormati habaib. Kamu sama saja mengajarkan bebek untuk berenang. Kita sudah dahuluan mencintai mereka, sementara kamu belum kenal dengan mereka. Maka jangan terprovokasi. Ikut-ikutan membanding-bandingkan kiai dengan kiai diadu. Kiai itu punya maziyah masing-masing. Maziyah itu apa? Spesialisasi, kelebihan. Kenapa? Karena kiai itu merupakan warasatul ambiya. Ambiya berarti jamak, al ulama warasatul ambiya, bukan warasatun nabi. Dan seperti kita tahu, nabi itu jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi di dalam kitab Mishkatul Masabih, menurut ulama ini sahih. Ini soalnya jumlahnya 124.000 nabi. Kiai ahli warisnya. Maka lumrah kalau kiai itu berbeda-beda. Karena nabi warisannya juga beda-beda. Ada nabi super kaya. Siapa? Sulaiman. Saking kayanya istrinya 1000. Setiap malam mendatangi 100 istri. Ya Allah. Rahasianya apa? Minum ramuan Madura. Coba, yang lucu tetangga saya, Pak, sudah tua. Saya cerita Nabi Sulaiman pengen ketemu istrinya. Begitu ketemu nggak bisa apa-apa, galau. Akhirnya ke warung cari kuku bima sama sari rapat. Begitu buat kuku bima sama sari rapat mau diminum, mati lampu. Begitu diminum keliru. Yang laki-laki minum sari rapat, perempuannya minum kuku bima. Begitu bangun sang suami nggak bisa apa-apa, perempuannya ayo mas, laki-lakinya pegang pantat, Raiso. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Makanya saya dulu ingat sama teman-teman kiai Jawa Timur. Di Jawa Timur tuh punya istri satu belum dipanggil kiai.
Ustadz. Kalau istrinya 2 syekh, contohnya Syekh Puji. Kalau kiai itu istrinya berapa? 3 atau 4. Kalau istrinya 8, eyang, contohnya eyang subur. Kenapa yang subur giginya habis, kakean mentil? Gus Miftah istrinya berapa? 1. Nambah atau tidak, nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri ya. Tapi insya Allah saya tidak akan menikah lagi karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Begitu. Ya, saya ngomong seperti itu karena di depan kamera ya. Oh, kameranya di belakang ya. Nabi Sulaiman kaya, istrinya 1000. Makanya banyak kiai yang mendapatkan warisan Nabi Sulaiman kekayaannya. Maka kita dapati ada kiai-kiai kaya. Contohnya Ustadz Yusuf Mansur, sahabat saya itu kaya. Uangnya triliunan. Ada Nabi gagah. Siapa? Musa. Begitu turun ada kiai-kiai gagah. Contohnya Gus Maksum, gagah. Siapa lagi? Oh belum, bukanlah saya. Ada Nabi suaranya cakep, Nabi Dawud. Begitu turun, Beb Idin mantunya Beb Lutfi, Beb Syekh suaranya cakep. Ada Nabi sabar, Ayub. Begitu turun ada ulama sabar, Habib Lutfi, Mbah Maimun Zubair dulu, Gus Mus sabar. Ada Nabi miskin, Nabi Isa. Begitu turun kiainya grogol, umpamanya. Kata kiai grogol, diancuk. Ada Nabi cerdas, siapa? Nabi Khidir. Begitu turun ada Gus Koyum, Gus Bahak, Pak Kiai Said Agil, Cak Nun, cerdas. Ada Nabi tampan, Yusuf. Begitu turun ada kiai tampan, siapa? Ya begitulah. Umpamane. Kenapa kamu bilang hoak? Aku tahu kenapa kamu bilang begitu. Aku tahu. Tuku bawang kleru mrico, wis kebacut sayang mong dianggap konco. Loro hatiku. Mbak-mbaknya saya kasih tahu ya. Tahu yo tahu, bakwan yo bakwan, ayu yo ayu, tapi aja murahan. Sekarang kan aneh, ngakunya muslimah, sukanya melumah-melumah sambil bilang ah. Pertanyaan saya, kamu itu muslimah apa kimcil syariah? Maka mbak-mbaknya tolong dijaga. Itu loh lagunya Didi Kempot itu loh. Tahu bulat digoreng dadaan kecil harganya 500-an. Tahu bulat digoreng dadaan kecil harganya 500-an. Masa punya kamu gede rasanya enak dijual gratisan? Loro hatiku. Saya bangga dengan Banser. Insya Allah saya besok masuk surga dikawal Banser. Amin. Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya sudah disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Tapi saya selalu mengatakan, mbak-mbak, kalau kamu ibu-ibu kalau punya anak cewek, nikahkanlah anakmu dengan Banser. Kenapa harus Banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Ya.
Makanya jangan pacaran. Lelaki yang setiap hari menghubungi wanita dengan menggunakan chatting WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namanya di dalam doa. Wah. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Caranya begitu. Makanya kita diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak meninggalkan para ulama dan kiai. Dalam satu sabdanya Rasulullah mengatakan, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman atas umatku. Ingat, kalau ini yang mengatakan Rasulullah jangan dianggap prediksi, walaupun bahasanya menggunakan sayati. Ini menunjukkan Kanjeng Nabi itu visioner, pandangannya ke depan. Bahwa kemudian orang-orang mengatakan Rasulullah kok meramal. Ini bukan ramalan, in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau kemudian dikatakan Rasulullah meramal, memprediksi, salah. Kelasnya kiai saja punya namanya firasat. Maka Rasulullah mengatakan ittaku firasyatal mu'min fa innahu yang duru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena mereka melihat dengan cahaya dan nur dari Allah. Maka jangan mengatakan kalau kiai itu ramalan. Memang kiai bentuknya macam-macam ya. Ada kiai tutur, ada kiai catur, ada kiai sembur, ada kiai nganggur, ada kiai ngawur. Kiai tutur, nuturi, tausiah, mauidhah, mawaid, nasihat, watawasobil haq, watawasobil sober. Ya kayak saya, tutur kemana-mana. Saya berangkat dari tanggal 12 kemarin, baru pulang besok dari Madura tanggal 25 pagi. Langsung berangkat lagi ke Taiwan dan Hong Kong. Jadi kalau saya berangkat 2 minggu baru pulang. Begitu saya pulang membayangkan ketemu istri saya jamak takhir. Sampai rumah kemarin saya pergi setengah bulan, saya membayangkan jamak takhir. Begitu sampai rumah istri saya men. Ya Allah, loro hatiku. Hidup saya itu susah amat ya, nggak pernah ketemu anak, nggak pernah ketemu istri. Begitu pulang istri saya menstruasi, ya Allah, kelone kapan? Maka disitulah saya berpikiran untuk menikah lagi. Iya, ban saja ada serepnya, masa kiai kagak? Istri saya bilang, abah saya mau dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya apa bunda? Asalkan abah mau diracun. Langsung aku mundur alon-alon. Yang lucu tetangga saya, utara saya itu kan kuburan, tetangga saya mati. Hari kedua dia berangkat ke kuburan bawa kipas angin. Saya tanya, istri kamu mati, kenapa kamu bawakan kipas angin? Iya kiai, istri saya wasiat, saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Jadi saya kasih kipas angin supaya cepat kering. Musim hujan, wah, nggak kering-kering bro. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kiai tutur kayak saya ini jarang pulang, simatupang lah, siang malam tunggu panggilan. Marga saya simatupang. Kalau Dul Basir ya marganya silupa hutak. Kalau yang di sini tadi sama yang hitam tadi sebelum ini, oh Naim. Kalau Naim jelas si Raja Guguk. Mudah-mudahan Naim masuk surga pertama kali. Berangkat selesai pengajian. Amin. Berarti selesai pengajian mati. Kata Naim di belakang, dasar Gus Miftah patek celeng. Dendam dia sama saya. Kiai tutur, kiai catur. Lah ini, kiai mainannya politik tok. Diundang PKB serbanya hijau. Diundang PDI serbanya merah. Diundang Gerindra serbanya putih. Diundang Golkar serbanya kuning.
kemana-mana bikinannya proposal tok. Sampai malaikatnya mumet dasi. Ini sebenarnya kiai model apa? Maka saya itu paling tidak suka terjun ke dunia politik. Saya beberapa kali diminta jadi calon Bupati Sleman, saya menolak. Enggak, saya enggak mau jadi bupati. Saya cukup ngonek-ngonek ke bupati. Saya cukup nasihati bupati. Enggak pantas saya ini jadi bupati. Acara selanjutnya sambutan dari Bupati Sleman, Gus Miftah. Bah. Setelah itu saya disuruh mendengarkan pengajiannya si Naim. Bah. Gak asik. Bupati Sarkem matane, Bupati Sarkem. Berarti warga saya lonte semua, gimana? Bupati Sarkem. Ya paling kalau saya jadi Bupati Sarkem itu Naim datang terus. Survei lokasi. Masa Naim survei lonte? Kadang-kadang kiai itu kalau mainan politik malah kadang-kadang cuma dimanfaatkan sama tokoh-tokoh politik, betul? Coba lihat tokoh-tokoh politik itu kalau mau nyalon sowan kiai, begitu jadi meninggalkan kiai. Lama-lama kiai itu hanya dianggap seperti daun salam, seperti laos. Maksudnya apa? Kalau masak sayur dicari duluan, kalau sayurnya matang dibuang duluan, kan dancok. Kita hanya dimanfaatkan tok. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kiai catur, mainannya politik tok, kiai-kiai dimanfaatkan. Bahkan kiainya juga seperti itu. Yang ketiga kiai sembur. Lah, ini di Probolinggo banyak ini. Oh, Kanjeng Dimas ora taat. Di Probolinggo gudangnya ini. Umek pluk. Umek pluk. Coba dul basir uwek pluk kepet. Saya gara-gara kasusnya beliau Kanjeng Dimas Taat itu sudah tamu dari Jakarta. Gus Miftah bisa menggandakan uang? Enggak bisa. Bisanya apa? Menggandakan istri. Dan di Jawa Timur itu terlalu sering kita dapat kasus-kasus seperti itu. Dulu di Jombang, Ponari. Batu ajaib. Ponari tutup, airnya dijual di Indomaret. Ponari Sweat. Ya Allah. Oh, itu Jombang bro, bukan Pasuruan, Jombang. Pasuruan beda lagi. Sekarang ada lagi Ningsih Tinampi. Wow, mendatangkan Kanjeng Nabi sama malaikat. Matane. Lebih hebat orang Probolinggo dalam mendatangkan malaikat. Nggak perlu pakai apa? Pakai mantra. Cukup kita pengajian seperti ini, berzikir, bersolawat. Layak ngudu kaumun yadkurunallah azza wa jal illa hafathumul malaikah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul menyebut asma Allah, maka Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya. Orang tahu ngaji mendatangkan Nabi. Nabi Muhammad diatur-atur. Itu namanya jaka sembung makan nasi pinco. Nggak nyambung cok. Kalau kita mau mendatangkan malaikat gampang saja kok. Innalladzina qalu rabbunallah, segala sesuatu yang diniatkan karena Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Kenapa istiqomah berat? Jelas, karena kalau ringan namanya istirahat. Loh, bener kan? Kenapa istiqomah berat? Karena berat istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Kenapa istiqomah berat? Karena hadiahnya surga. Lak ringan payung. Jam dinding. Summastaqamu, ketika amal kita dilakukan karena Allah kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika. Itu aturannya Allah, nggak bisa dipanggil-panggil. Malaikat kok dipanggil. Maka saya doakan apa jenisnya? Jeng Ningsih Tinampi segera didatangi oleh malaikat. Israel. Ya sudah minta maaf, katanya ya sudah dimaafkan. Kan di Indonesia sekarang memang lagi ngetren seperti itu. Ada dua laju inflasi yang tidak terkendali. Satu, laju inflasi memaki, kemudian inflasi minta maaf. Oh, kalau lagi demo, bunuh Wiranto, bunuh Jokowi. Wah, inflasinya kencang. Begitu tangkap polisi, maaf.
khilaf. Saya itu orangnya fair ya. Kalau saya dikatakan saya Jokower, enggak. Pemerintah baik, saya dukung. Pemerintah kurang baik, saya kritik. Kayak kemarin Menteri Hukum Yasona membandingkan dua kawasan di Jakarta. Coba Anda cek di Instagram saya. Membandingkan Menteng dengan Tanjung Priok. Katanya Tanjung Priok banyak orang keras, awal dari mula kriminalitas. Saya bilang, Anda salah Pak Menteri. Saya kritik. Anda salah, keras itu tidak identik dengan kriminalitas. Buktinya apa? Yang makan uangnya negara, yang korupsi, mereka yang berdasi, yang berbaju rapi. Nggak ada yang korupsi rambutnya gondrong kayak saya. Iya tak? Koruptor yang makan uang Jiwasraya 10 triliun, Asabri, Senturi, semuanya rapi, klimis, sepatunya meling. Nggak ada yang pawaan kayak preman kayak saya. Badan saya memang atletis, tapi ingat hati saya teletabis. Saya kan sering hari ini dibully karena saya terlalu jujur membela NKRI. Saya bilang kok, lebih baik saya dibenci karena kejujuran daripada saya dipuji karena kemunafikan. Rungokno. Daripada kamu kayak nasi acar, kayak acar di nasi goreng. Ada terus tapi nggak penting. Loro hatiku. Ambiar. Jadi terlalu banyak kiai-kiai kayak kiai-kiai sembur. Itu ya boleh-boleh saja kalau memang sifatnya kayak kiai-kiai dulu kan jaduk banyak. Mbah Ahmad Khalil wali, kalau itu bukan jaduk karomah. Kiai-kiai jaduk kan banyak kayak Gus Maksum dan lain sebagainya. Tetapi mohon maaf, tidak perdukunan. Tidak perdukunan. Tolong bedakan antara kiai dengan dukun. Pasti beda. Kiai nganggur, kiai ngawur. Kalau kita meninggalkan kiai-kiai itu hati-hati. Fayabtalihimullah bisalasatin baliyat, maka Allah akan menimpakan 3 hal kepada orang-orang seperti itu. Berapa Bu? 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya, oke? Malah dibilang pamer. Saya copot. Malah mudah-mudahan ketinggalan. Saya pakai lagi. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan akik. Ngopi dulu. Mana kopinya ini? Oh di sini. Dikocok dulu. Oh dibuka. Oh kalau kopi susu saya nggak mau. Kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Maka saya nggak mau kalau kopi susu. Makanya kalau saya dikasih kopi susu saya siasati. Kopinya saya minum, susunya tak cekeli. Kopi susu. Makasih ya Mas. Ansor. Insyaallah bojone meteng meneh ya. Kopi. Saking seringnya saya itu minum kopi, kebetulan saya tadi puasa dan belum minum kopi. Saya sempat diminta jadi bintang iklan kopi, tapi saya menolak. Iklan kopi semuanya itu nggak ada yang jujur. Kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Ya. Kopi susu, dibuka kopinya nggak ada susunya. Iklan tuh yang jujur cuma satu, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Ya, buka. Pokoknya kiai-kiai NU itu syaratnya satu, pengajiannya harus menyenangkan. Saya ditanya, kenapa sih Gus Miftah pengajiannya selalu menyenangkan? Saya jawab, saya itu kan ahli di bidang maksiat. Artinya apa? Kelompok-kelompok maksiat itu semuanya saya datangi. Sampai saya mendapatkan gelar presiden para pendosa. Kalau saya ngaji di bekas doli itu, ya Allah, mantan germo, mantan begengge, preman-preman semuanya hadir. Saya ketemu preman, badannya gendut kayak Pak KPU ini. Saya buka kaosnya, tato beduk. Ya Allah, perutnya ditato beduk. Saya tanya sama premannya, kenapa perut kamu tato beduk? Saya cinta dengan NU Kiai. Oh, itu tato beduk. Iya, pukulnya mana? Bawahnya Kiai. Tak cari, gak ketemu. Mbak-mbak pasti nggak paham ini.
paham. Waduh, bahaya ini. Bahaya. Kok kamu sudah paham sih? Mbak, ingatlah, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi ingat, cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Lanjut. Jam sudah menunjukkan jam 12:30. Ya terus, santai aja bro. Kalau kita meninggalkan ulama, kalau kita meninggalkan kiai, apa kata Rasulullah? Sekali lagi, saya nggak mau ada orang mengatakan hadis ini ramalan. Ini bukan ramalan. Tak kasih satu contoh lagi. Tadi Mbak Ahmad Khalil. Sekarang saya kasih contoh Gusmi, Kiai Hamim Jazuli, yang makamnya di Tambak Kediri. Abahnya Gus Abud, Gus Robert, Gus Tajud. Haulnya Gusmi 4 tahun yang lalu, saya hadir ke haul beliau. Ketika saya sowan Gus Robert, putranya Gusmi, ketika saya sowan haulnya Gusmi, ada orang yang sowan ke Gus Robert, bajunya pakai baju polisi, tapi dia bukan polisi, hanya atribut polisi. Kalau di Kediri namanya banpol, bantuan polisi. Ketika orang ini datang, kakinya cuma 1, nggak komplit kayak kita 2. Begitu dia pulang, Gus Robert bilang sama saya, Miftah, apa Kiai? Kamu tahu nggak? Apa Kiai? Orang ini dulu kakinya normal, komplit kayak kita. Saya tanya, kenapa kok sekarang kakinya cuma 1? Ceritanya dulu ketika Gusmi masih hidup, orang ini sowan silaturahim kepada Gusmi. Ketemu Gusmi, ditanya orang ini, Mas, nggih Gus, kalau seandainya kakimu diminta oleh Allah 1, boleh apa enggak? Dijawab sama orang ini, boleh Gus, toh ini cuma pemberian Allah, titipan dari Allah. Begitu pulang, Gusmi bilang, ya sudah kamu hati-hati. Sampai jalan naik motor tabrakan. Der. Tabrakan. Orang gemuk kaget kok yang dipegang mulutnya, kaget aku. Kaget itu di jantung bro, bukan di mulut ya. Masa kaget aku. Saya jadi ingat di Jogja itu tahlilan. Selesai pengajian, selesai pengajian makanlah rawon. Biasanya cuma piringan ini prasmanan rawon. Di depan sendiri ada orang tua, lama ngaduk-ngaduk rawon. Saya tanya dari belakang, Pak cepetan gantian, saya sudah lapar. Sebentar Gus, yang sabar. 10 menit ngaduk-ngaduk rawon, tetap saja nggak pergi. Saya tanya, kenapa sih lama amat? Salah Gus Miftah, kenapa pengajian pakai teriak? Der, saya kaget, gigi saya lepas ke rawon katanya. Jadi rawon rasa gigi, langsung saya pulang nggak jadi makan. Menzizikkan. Pak KPU kaget, jantung bukan di mulut ya, jantung itu di dada Pak, bukan di cangkem ya. Makanya kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri, karena dekat dengan jantung hati. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak menginjak-injak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Iya. Rungokno. Makanya kamu jangan, kalau deketi cewek jangan pakai baper-baperan. Kamu tahu nggak bedanya sound system sama cewek? Bedanya tipis, sound system diragati habis banyak kelihatan wujudnya. Cewek diragati banyak dipek kancane. Ya. Ditikung. Ayo tak becek ketite Allah ketara. Wis kebaca tak bribek malah ditikung karo kanca. Begitu di jalan tabrakan, kakinya patah. Dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit dokternya bilang, Mas, mohon maaf, kakinya tidak bisa disembuhkan. Terus gimana dokter? Harus diamputasi. Kamu ikhlas? Dijawab, ikhlas. Kenapa kamu ikhlas? Tadi Gusmi ketemu saya bilang, boleh nggak kakimu diminta oleh Allah 1?
Artinya apa? Sebelum kecelakaan Gusmi tahu bahwa kamu akan kecelakaan dan kakimu akan hilang satu. Coba kalau bahasanya dukun, oh hati-hati kamu nanti tabrakan, kamu harus bayar dulu supaya tidak tabrakan. Kiai beda. Ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yang duru binurillah. Makanya kenapa orang-orang seperti ini tidak boleh kita tinggalkan. Maka kalau kita meninggalkan ulama dan kiai, 3 hal yang akan Allah timpakan kepada kita. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat berkah dari kehidupan kita. Saya pikir begini Bapak Ibu, zaman dulu sama zaman sekarang berkahnya lebih banyak mana? Dulu Pak. Dulu itu abah saya kalau di pondok diundang oleh warga, yasinan berkatan selamatan. Jam 8 abah saya berangkat pamit sama anak-anaknya. Nah, abah selamatan. Begitu mendengar abah saya selamatan, hatiku bahagia. Wow. Karena sudah kebayang nanti dia pulang bawa berkat. Dan berkatan zaman dulu itu luar biasa. Yang diundang satu kampung orang 200. Ayam ingkung cuma 1. Dibagi orang 200. Sak suwir. Telurnya makan silet. Apa? Telur 1 jadi 12. Kenapa makan silet? Jadi telurnya hancur. Makannya pakai apa? Nasi dibungkus daun jati, dikasih kulupan, dikasih serondeng. Ayamnya cuman sesuwir, telurnya cuman sepotong kecil. Dibawa pulang. Anak abah saya itu 5, 1 meninggal, tinggal 4. Semuanya laki-laki. Saya itu aslinya Ponorogo, lahir di Lampung. Mbah saya itu Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jegulo bin Brawijaya Limo. Saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari punya namanya Kiai Ilyas, Kiai Ilyas punya anak namanya Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari itu gurunya Pangeran di Ponorogo. Pangeran di Ponegoro. Jadi saya ini aslinya Ponorogo, lahir di Lampung. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau yang di belakang itu Indo Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Tapi kalau sekarang yang lagi marak itu Jawa Barat, Jawa Timur. Rakyatnya melarat, pejabatnya makmur. Begitu berkatnya ini dibawa pulang. Masya Allah. Anak 4 dibangunin sama abah saya. Nah, bangun, abah pulang bawa berkat. Di sini ada serondeng ya. Tahu serondeng? Begitu dibuka nasinya sak kepala gede. Serondeng, kulupan, ayam kecil. Kita makan jam 10 malam. Ayo nak bangun. Kita makan. Plek kena mata. Ya Allah keliru. Belum bangun. Rasanya nikmat. Kenapa? Karena waktu itu berkah luar biasa. Kiai-kiai sekarang itu produk berkat. Zamannya Kiai Hasan Samsul Arifin dulu itu produk berkat. Jadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena ada berkahnya.